Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi kita di Ask and Question nomor 8 kali ya, nomor 8. Semoga nggak salah. Kita ingin melanjutkan pertanyaan nomor plat 41 sampai nomor 45 ya, nomor 41 sampai nomor 45. Thank you banget udah ngisi form daftar pertanyaan untuk dibahas. Kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan. Teman-teman yang bertanya di grup, saya saranin untuk bertanya di sini, ngelis di sini, di link ini, supaya teman-teman akan mendapatkan jawaban yang lengkap, lebih praktis, terus kemudian teman-teman yang lain bisa lebih bisa menyimak ya. Kemudian lebih rapi juga. Saya nggak kelewat karena kalau di grup pasti ke apa namanya ketumpuk-tumpuk dengan pertanyaan teman-teman yang lain gitu. Baik, kita mulai ke pertanyaan 41. Setelah lihat penjelasan di YouTube, kan running iklan selama 7 hari untuk fase learning supaya dapat 50 konversi ya. Nah, selama 1 minggu itu jika ada materi yang jelek, contoh ada satu adset, CTR, CPC, CPPE ya, tidak sesuai dengan yang diharapkan, apakah langsung boleh diganti ads atau ads dalam fase learning tersebut? Oke, Mas. Nggak ada namanya. Untuk melakukan pengujian matrik ad itu sebenarnya ada tiga, bukan empat ya sebenarnya. Ada tiga, tapi empat nggak apa. Yang pertama CPPE, walaupun ini nggak eksak 100% ini pendekatannya, CPC, CTR, dan CPA. Jika misalkan parameter utama yang kita mau uji itu sebenarnya di sini. Ya, awal-awalnya itu di sini. Terus kemudian baru ke CPA. Di 500 impresi pertama, itu kita mesti lihat CPPE, CTR, CPC-nya masuk apa enggak. Kalau masuk kita terusin. Kalau nggak masuk, ya di kill di detik itu juga atau di menit itu juga setelah mencapai 500 impression. Jadi nggak usah nunggu 7 hari. Yang nunggu 7 hari adalah CPA-nya. Nah, pertanyaannya apa boleh diganti N atau S tersebut? Boleh, kalau kita misalkan posisinya 500 impresi pertama kan berarti sekitar 2 jam 1 jam pertama kan itu yang kita ganti, boleh. Tapi kalau udah jalan CPP, CTR-nya bagus, CPC-nya bagus, terus kemudian kita problemnya di CPA bukan mengganti X-nya yaitu ke landing page-nya. Oke. Kemudian yang ke 42 bukan diganti landing page-nya loh ya, diedit landing page-nya, headline-nya dan kawan-kawan. 42 setelah menjalankan campaign baru di jam pertama kalau ada konversi langsung dinaikkan 500.000. Nah, misalkan ada konversinya setelah 5 jam pertama, bagaimana Mas? Apakah tetap dinaikkan ke 500.000? Lalu keesokan harinya misalkan aset tersebut malah kurang perform, CPR atau CPA-nya naik, apakah tetap dilanjutkan atau diturunkan budget atau dimatikan? Nah, ini kalau misalkan posisi di menit pertama atau di jam pertama itu udah konversi dinaikkan 500.000. Tapi kalau 5 jam pertama baru ada konversi, dinaikkan apa enggak Mas? Dinaikkan apa enggak tergantung dari CPA-nya. Kalau CPA-nya masih mencapai tahapan maksimal, tahapan yang diinginkan, ya dinaikin aja gitu. Misalkan setelah 5 jam kan nggak spending terus tiba-tiba langsung banyak kan, bisa jadi dia lama spendingnya. Tapi kalau CPA-nya misalkan targetnya 30.000 ketemu 30.000 ya kita naikin aja supaya learning base-nya nanti dapat. Kalau nggak kita naikin nanti nggak bakal ketemu learning base-nya. Ini konteksnya ke campaign short form sama long form ya. Kemudian lalu setelah keesokan harinya misalkan adset tersebut malah kurang perform, CPR atau CPA-nya naik, apakah tetap dilanjutkan atau diturunkan budgetnya? Ini kalau misalkan naik, biarin dulu aja kalau teman-teman mau apa namanya? Kalau mau mempertahankan atau menurunkan atau menaikkan budget itu di bawah 20% aja. Gitu teman-teman. 43. Untuk brand yang saya jalanin ada patokan marketing cost terkait ada hitung-hitungan cost lain. Jadi mungkin dipatok sekitar 10%. Nah, bagaimana menaikkan omset tanpa meningkatkan marketing cost? Sudah menggunakan funnel yang strategi ini itu efektif, tapi kendalanya saat scaling memang cukup sulit dan omset cukup stuck pertumbuhannya. Nah, teman-teman, ada strategi kita scaling bisnis tanpa harus meningkatkan budget iklan ya. Salah satunya menggunakan tunnel-tunnel yang kita miliki. Misalkan kayak saya ini kita ada apa namanya ada marketing strategi yang lain selain
beriklan seperti email marketing, kemudian YouTube, kemudian WhatsApp Blast gitu ya. WhatsApp ini akan membantu banget kita untuk memanage dan mengelola customer yang lama untuk di retargeting untuk menjadi buyer berikutnya. Nah ini bisa kita lakuin, cuman memang harus telaten ya pada saat ini karena respon dari market itu nggak terlalu wow gitu ya kayak biasanya. Jadi kita mesti harus mesti sabar. Terus kemudian untuk meningkatkan omset, sebenarnya aku cenderung di saat ini bukan menaikkan omset sih sebenarnya, menaikkan profit gitu. Karena kalau omset itu jadi beban operasional kita. Misalkan omsetnya 10 miliar, profitnya tetap 1 M. Mending omset 1 miliar, mending omset 2 miliar, tapi profitnya 1 miliar ya. Nah, karena beban operasional kita tinggi yang 10 miliar itu dibandingkan dengan 20 miliar. Kita problemnya di shipping, kualitas pelayanan, timnya yang kita mau ajak kerja gitu. Itu jadi jadi pertimbangan buat kita ya semua ya. Terus kemudian kalau memang udah matok 10%, maka efektiflah menggunakan budget iklan ini untuk meraih market ya, supaya market kita emerging gitu. Aku yang nggak tahu emerging itu apa ya. Tumbuh ya. Supaya tumbuh lah ya bahasanya, biar nggak terlalu emerging banget. Mas ya kan pernah mengiklankan panis 1 miliar sehari yang artinya besar banget. Ini nggak nyampe mas, ini sebenarnya sekitar 980-an juta ya, bukan 1 M. Kalau 1 M ya cuma 4 hari, 1 M ke atas tuh cuma 4 hari ya. 1,8 pernah satuan gitu, 1,5 sehari-harinya sekitar 400, 500, 800, 980, rata-rata 900-an sampai 800 juta di global market ya, ini bukan di Indonesia. Itu kalau boleh tahu strategi yang digunakan tuh gimana ya mas? Ada beberapa campaign yang digunakan dengan menggunakan budget berapa dan berapa ads kreatif. Apakah 1 miliar itu dibagi menjadi campaign yang kecil-kecil, puluhan, ratusan? Oke. Teman-teman, ini kalau misalkan kita strateginya kayak gini, memang campaignnya banyak banget waktu itu. Ada sekitar 30-40 orang yang mengiklankan, itu dibagi per negara ya. Negara US, Kanada, satu grup, satu orang. Kayaknya nggak satu orang deh. 3-5 orang, kemudian Australia New Zealand itu 1 orang, kemudian Jerman itu 1-2 orang, itu tergantung size marketnya ya. Kemudian produknya dipecah-pecah ya, jadi kita nggak jual panci aja, jadi ada beberapa produk yang kita jual gitu. Nah karena CPC-nya di sana itu mahal, misalkan per kliknya aja 20.000 loh, nggak nyangka kan, per kliknya aja, link klik itu 20.000 sampai 26.000. Jadi make sense kalau angkanya segitu budget iklannya. Kalau di Indonesia kan 2.000 1.000, nggak mungkin kan budget 1 miliar di Indonesia gitu. Ya walaupun mungkin, tapi bakar duit itu namanya. Oke, saya baru mengetahui FB Ads dan saya masih sangat pemula. Kalau saya ingin beriklan di FB Ads, apakah saya harus mempunyai landing page dan bagaimana caranya? Kemudian apakah bisa iklan tanpa landing page dan kita direct ke WA? Kalau iklan tanpa landing page, tujuan iklannya yang bagus kita apa yang pilih mas gitu. Saya baru sadar kalau video ini pertanyaan ini sudah saya jawab dan dibikin videonya. Oke, baiklah kita ulang lagi ya. Mau kadung ini saudara-saudara, semangat. Nah, aku akan jawab pakai perspektif yang lain. Udah hampir habis ini baru tahu kalau kita udah jawab. Saya baru saya ketawa dulu. Saya baru mengetahui FB Ads dan saya masih sangat pemula. Kalau saya ingin beriklan di FB Ads, apakah saya harus mempunyai landing page? Teman-teman, kalau teman-teman mau memulai FB Ads dan itu nggak punya landing page atau belum punya landing page, aku saranin menuju ke Instagram dulu, karena di sana Instagram tidak perlu landing page, langsung kita bisa arahkan ke JTWA ke langsung kita arahkan ke WA gitu. Jadi hotlink masukkan ke profile, iklan masukkan ke profile.
itu ada di optimasi ini ya Instagram ya, video ke satu tentang Instagram. Jadi iklan push post pakai handphone ya, pakai handphone seperti ini temanku, karena ini mudah. Sekarang kayak gini ya, misalnya kayak gini, ini continue, seperti itu. Terus nanti langsung ke profile, arahkan ke profile seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini adalah nah seperti ini budget 50.000 per hari, kemudian dan payment, dah iklan, begitu simpel ya. Kemudian setelah itu kita bisa lihat di sini iklannya, ini udah jalan. Begitu teman-teman, enggak beneran. Terus kemudian direct ke WA, bener. Kalau melihat ke profile ke sini, nanti customer akan diarahkan ke sini, terus kemudian akan ke situ. Ya Allah, ini enggak video ya. Oke, videonya enggak ke display. Oke, itu thank you, terima kasih, matur nuwun, mohon maaf kalau ini salah target. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini lupa.